Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Iqbal Makul. Pada video kali ini kita akan membahas tentang wujud zat dan perubahannya. Apa itu zat? Zat adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Zat bisa disebut juga dengan materi. Zat terbagi menjadi beberapa macam wujud atau bentuk dan bisa juga berubah bentuk. Sebelum ke macam-macam wujud zat, mari kita lakukan percobaan sederhana berikut ini. Ada sebuah air di dalam sebuah botol. Jika kita masukkan ke dalam freezer atau kulkas, maka apa yang akan terjadi? Ya, air tersebut akan menjadi beku. Nah, es batu tersebut bentuknya atau wujudnya adalah padat. Selanjutnya, jika air dimasukkan ke dalam teko, kemudian dipanaskan sehingga air tersebut menjadi mendidih, maka apa yang akan terjadi? Air tersebut lama-lama akan berubah menjadi gas. Dan yang terakhir adalah jika air didiamkan tanpa diberikan apa-apa, tidak dimasukkan ke dalam freezer, tidak dimasukkan ke dalam teko panas, maka apa yang akan terjadi? Air tersebut akan tetap cair dan tidak ada perubahan. Nah, dari ketiga percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa wujud zat tersebut dapat kita bagi menjadi tiga macam. Yang pertama, zat padat, zat cair, dan gas. Mari kita bahas yang pertama adalah zat padat. Zat padat mempunyai ciri-ciri, bentuk dan volumenya selalu tetap. Kemudian susunan partikelnya teratur dan sangat berdekatan. Seperti tampak pada gambar, partikel-partikelnya sangat dekat dan sangat teratur. Kemudian yang ketiga, partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Yang keempat, gaya tarik-menarik antar partikel sangat kuat. Nah, contoh zat padat adalah batu, kayu, es balok, dan sebagainya. Yang kedua adalah zat cair. Zat cair mempunyai ciri-ciri, bentuk berubah sesuai dengan wadahnya, tapi volumenya selalu tetap. Perhatikan gambar tersebut. Air dimasukkan ke dalam botol, maka air tersebut tampak seperti botol. Tapi jika air kita pindahkan ke dalam gelas, maka air tersebut tampak seperti gelas. Artinya, zat cair bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, susunan partikelnya agak teratur dan jarak antar partikelnya agak renggang. Yang ketiga, partikel-partikelnya dapat bergerak bebas namun terbatas. Yang keempat, gaya tarik-menarik antar partikelnya lebih lemah daripada zat padat. Nah, contoh zat cair diantaranya air, minyak, bensin, dan sebagainya. Yang ketiga adalah zat gas. Gas mempunyai ciri-ciri, bentuk dan volumenya selalu berubah. Susunannya tidak teratur, gaya tarik antar partikel sangat lemah, kemudian jarak partikel tidak berdekatan seperti tampak pada gambar. Nah, contoh gas adalah oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan sebagainya. Nah, ini adalah perbedaan zat padat, cair, dan gas. Mari kita lihat dari sifat pemampatan. Untuk zat padat, tidak dapat dimanfaatkan. Untuk zat cair, sulit untuk dimanfaatkan. Dan gas, mudah dimanfaatkan. Seperti halnya pemampatan pada tabung gas 3 kg. Yang selanjutnya adalah massa jenis. Zat padat umumnya memiliki massa jenis yang besar. Zat cair umumnya mempunyai massa jenis yang sedang dan gas mempunyai massa jenis yang sangat kecil. Kemudian dari sifat kemudahan mengalir, zat padat tidak mengalir, kemudian zat cair dan gas dapat mengalir. Selanjutnya adalah sifat-sifat zat. Sifat zat dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika berkaitan dengan penampilan dan keadaan fisis dari zat tersebut.
Sifat fisika dapat diukur, diamati, atau dirasakan oleh panca indera. Nah, ini adalah sifat fisika. Sebenarnya masih banyak sifat-sifat fisika, namun kakak rangkum menjadi 9 saja. Yang pertama, wujud zat. Zat itu wujudnya bisa kita lihat apakah padat, cair, atau gas. Kemudian ada ukuran, apakah besar atau kecil. Kemudian warna, warnanya apakah kuning emas, hitam karbon, dan banyak warna yang lainnya. Kemudian bau, apakah bau amis, bau parfum, dan sebagainya. Kemudian ada titik didih, titik lebur. Kemudian ada kemagnetan, apakah benda tersebut bersifat magnetik atau tidak. Yang selanjutnya adalah daya hantar listrik atau kemampuan suatu benda untuk menghantarkan listrik. Nah, daya hantar listrik itu dibagi dua, ada yang bisa menghantarkan, ada yang tidak. Yang bisa menghantarkan disebut dengan konduktor, contohnya logam. Dan yang tidak bisa menghantarkan listrik disebut dengan isolator, contohnya kayu, plastik, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kelarutan, yaitu takaran atau komposisi zat terlarut serta pelarut. Contohnya larutan gula yang terdiri dari air ditambah gula. Selanjutnya sifat kimia. Yang pertama adalah mudah terbakar, kemudian beracun, berkarat, mudah meledak, memiliki pH atau keasaman, dan membusuk. Selanjutnya adalah perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perubahan fisika, yang kedua, perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan bentuk dan ukuran suatu zat tapi tidak menghasilkan zat jenis baru. Sedangkan perubahan kimia yaitu perubahan bentuk dan ukuran suatu zat tidak dapat kembali ke semula serta menghasilkan zat jenis baru. Nah, ini adalah contoh perubahan fisika, yaitu perubahan wujud zat dari padat ke cair, cair ke gas, dan gas ke padat. Untuk yang warna merah menyerap kalor dan tanda panah warna biru melepaskan kalor. Selanjutnya contoh perubahan kimia. Ada kayu terbakar. Kenapa bisa terbakar? Karena kayu tersebut bereaksi dengan udara dan api sehingga terjadi pembakaran. Jika tidak ada udara, maka tidak akan terjadi pembakaran. Selanjutnya, besi berkarat. Karat itu terjadi karena reaksi kimia antara logam, air, dan udara. Yang terakhir adalah roti busuk. Roti tersebut busuk karena ada penguraian dari mikroorganisme. Kenapa termasuk perubahan kimia? Karena roti tersebut tidak akan kembali ke bentuk semula. Nah, itu dia adik-adik untuk materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like and subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.